saya Wildan Firdaus. NIM saya 22122496. Tujuan di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran bercerita dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam pembelajaran tarikh Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Untuk tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini yakni mengenai sejarah penamaan untuk kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang tahu Nabi Muhammad itu lahir pada tahun? Ya, betul. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Tapi apakah ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad ketika dilahirkan disebut tahun gajah? Nah, maka pada kesempatan ini saya atau kita ya sama-sama akan membahas mengenai sejarah penamaan tahun untuk kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa disebut tahun gajah? Ya, pada zaman dulu sekali, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ada satu negara yang bernama Yaman. Yaman ini diperintah oleh seorang raja bernama Raja Abraha. Nah, Raja Abraha ini pada saat itu memiliki suatu gedung atau suatu bangunan yang sangat banyak gitu ya, dikunjungi oleh orang dari berbagai pelosok Arab. Ya, pada awalnya itu banyak sekali yang datang ke sana. Tetapi selama makin lama ternyata gereja yang dibangun oleh Raja Abraha itu semakin sepi dan banyak yang tidak datang lagi ke sana. Sehingga Raja Abraha meminta kepada pengawalnya ya atau kepada mata-mata dari negaranya itu untuk mencari tahu kenapa semakin banyak yang tidak datang lagi atau semakin sedikit yang datang ke Yaman. Nah, pada akhirnya diketahuilah ternyata banyak daripada orang yang sering datang ke Yaman ini pindah haluan perginya atau datangnya itu ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, habis itu si Raja Abraha kesal, kecewa, marah juga. Kenapa? Karena ya Yaman itu jadi sepi. Ya, hingga Raja Abraha itu bertekad untuk ya mending kita mending kita serang aja gitu, kita rebut kekuasaan dari Mekah itu. Sehingga Raja Abraha kemudian mempersiapkan tentara gajah. Ya, tentara gajah ini kenapa dipilih? Karena mungkin salah satu pendapatnya mungkin gajah itu kan kuat, gajah itu gede, gajah itu bisa sekaligus untuk menghancurkan gitu, menakut-nakuti. Makanya dipersiapkanlah pasukannya dengan pasukan gajah. Nah, pasukan ini dipersiapkan dengan baik oleh Raja Abraha dengan tujuan apa tadi? Untuk menghancurkan Mekah atau untuk menduduki kota Mekah. Sehingga setelah itu, pada waktu yang telah ditentukan, Raja Abraha dan para pengawalnya dengan tentara gajahnya yang penuh dengan persenjataan yang lengkap itu pergi ke Mekah. Mereka bersama-sama untuk datang ke sana. Sehingga setiap jalan itu kan ketakutan. Bayangkan gajah itu gimana jalannya dengan besar badannya, kemudian dengan langkah kakinya yang sehingga orang itu banyak yang ketakutan. Termasuk pada saat itu penduduk Mekah juga hampir ketakutan. Karena apa? Karena ya tadi takut mungkin takut keinjak gitu. Takut keinjak sama gajahnya. Kemudian takut juga dengan persenjataan yang dimiliki oleh tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ini. Namun, ya seperti yang kita ketahui ya anak-anak semuanya, Allah itu menjaga kota Mekah. Khususnya tadi karena akan ada seorang nabi yang lahir di Mekah, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga pada saat itu diketahuilah Raja Abraha itu akan menyerang Ka'bah. Sehingga pada saat itu dalam kisahnya ya, Abdul Muthalib itu sedang sedang memasuki Ka'bah. Di sana beliau Abdul Muthalib melihat banyak sekali burung-burung yang berbondong-bondong mengelilingi kota Mekah atau khususnya mengelilingi Ka'bah ini. Nah, mungkin
agak heran juga kan, kenapa nggak biasa-biasanya gitu ya, nggak biasa-biasanya banyak burung yang berterbangan di sekitar Ka'bah ini. Sehingga dari makin dekat gitu ya, semakin kedengaran ternyata ada pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Nah, setelah itu datanglah pertolongan Allah dengan burung ababil ya, dinamakannya. Ababil itu bukan nama sesungguhnya sebetulnya ya. Nama ababil itu dinamakan ababil karena burung itu yang berbondong-bondong. Dalam bahasa Arab, burung yang berbondong-bondong itu atau bersama-sama, bahasa Sundanya mengabring gitu ya, itu disebut ababil. Nah, pertolongan Allah di sana datang. Ternyata setelah mendekati pintu gerbang Ka'bah, si gajah-gajah yang tadi udah siap dengan kegagahannya, dengan persenjataannya, itu berhenti. Mereka duduk, gak mau jalan sama sekali. Mereka itu tahu diilhami oleh Allah bahwa tidak akan hancur kota Mekah, karena Allah yang akan melindunginya gitu ya. Maka sehingga si gajah itu dipaksa, kalau ibaratkan dipukul, dipecut, ditarik dengan sekuat tenaga oleh si pasukan Raja Abraha ini. Untuk apa? Untuk bisa memasuki Ka'bah. Tapi tetap dengan izin Allah, si gajah-gajah itu tidak mau, anak-anak tidak mau untuk berjalan lagi gitu. Mereka mugen, bahasa Sundanya mah ya, mugen, gak bisa diapa-apain. Sehingga Raja Abraha merasa kesal, dan mereka mungkin pada saat itu dengan kekesalannya langsung aja membawa senjatanya, meninggalkan gajahnya itu, dan mereka langsung menyerang Ka'bah, ingin menyerang Ka'bah gitu ya. Tapi tadi yang sudah tadi mengelilingi Ka'bah, si burung-burung ababil itu, mereka berbondong-bondong lagi untuk menghampiri Raja Abraha dan pasukannya. Di sini burung ababil itu membawa 3 batu, yang ternyata si batu-batu itu terbuat dari tanah. Tanahnya itu panas. Kenapa? Karena asalnya dari neraka. Nah, ternyata dalam sebuah literatur dikatakan setiap batu itu ada namanya. Jadi tidak ada satupun dari pasukan gajah si Raja Abraha ini atau pasukan si Raja Abraha ini kelewat gitu ya, kehindai dari batu itu. Setiap batu itu ada namanya, dan ketika dilepaskan oleh si burung itu mengenai sasarannya masing-masing. Misal si batu itu namanya Raja Abraha, maka si nama Raja Abraha itu ya batu itu sampai ke sana. Jadi tidak ada yang terlewat, siapapun yang ada pada kesempatan itu, si dalam pasukan itu ya maksudnya. Pada pasukan itu, si Raja Abraha termasuk pasukannya itu semuanya dapat batu itu. Bayangkan batu dari neraka yang saking panas-panasnya itu ketika plak nyampe gitu ya, nyampe ke si pasukan gajah, termasuk Raja Abrahanya itu, pasukannya ya maksudnya, mohon maaf, pasukan gajahnya itu ya, si orang-orangnya, si manusianya sih ya. Nah, pada sampai kena ke si pasukan Raja Abraha itu, mereka hancur, mereka binasa dengan sebinasa-binasanya. Bagaimana keadaan si Raja Abraha dan pasukannya itu? Ternyata dijelaskan dalam surat Al-Fil itu seperti apa ya, daun ya, seperti daun yang dimakan ulat. Bagaimana nauzubillah pada kesempatan itu ya, mungkin bisa dibayangkan sebuah daun yang dimakan ulat dengan tidak adanya ininya, tidak ada itunya, mungkin ya tangannya di mana, kepalanya di mana gitu, nauzubillah min dzalik. Tapi itu menjadi pertolongan Allah, pertolongan Allah untuk kota Mekah, kota kelahiran seorang nabi yang sangat mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya pada kesempatan itu, pada tahun itu disebutlah sebagai tahun gajah. Maka mungkin ya kalau dibayangkan Raja Abrahanya mungkin naik unta atau naik kuda, mungkin namanya nggak akan nama tahun gajah, tapi nama sesuai dengan hewan yang ditunggangi oleh si Raja Abraha itu. Ya, itu adalah mungkin hikmahnya. Di sini bisa kita ambil bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah melindungi soalnya di sini kota Mekah, maka tidak ada seorang pun yang bisa melawan kekuasaan Allah, baik itu raja
maharaja atau maharaja sekalipun itu tidak ada. Kekuasaan Allah itu sangat luar biasa, dan pertolongan Allah itu datang dengan kekuasaannya. Jadi hikmahnya mungkin kita ambil dari kesempatan ini. Terima kasih anak-anak semuanya, semoga cerita hari ini bisa jadi ilmu dan menjadi pemahaman juga untuk anak-anak semuanya, bahwa ya tadi penamaan dari kelahiran Nabi Muhammad diambil karena apa? Karena terjadi kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha dan pasukannya yang dikisahkan Allah gitu ya dalam surat Al-Fil. Mungkin itu cerita pada kesempatan ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa dilanjutkan ya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dari cuplikan penggunaan metode bercerita yang saya pakai dalam membahas sejarah kebudayaan Islam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika dalam pembuatan video ini banyak kekurangan atau lebihnya, mohon untuk bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.